Lu pernah ngerasa nggak sih kalau lapor polisi sekarang tuh prosedurnya udah berubah? Bukan lagi datang ke kantor bawa bukti, tapi rekam dulu, viralkan dulu baru dapat respon. Kalau konten lu nggak FYP, ya wassalam, laporan lu bakal berdebu di pojokan meja penyidik. Kenapa kelihatannya keadilan di negeri ini cuma milik mereka yang punya jutaan followers atau mereka yang videonya masuk FYP? Mari kita pakai nalar. Secara sosiologis ini bukti kalau institusi formal kita lagi ngalamin disfungsi akut. Lembaga negara yang harusnya jalan, otomatis lewat sistem sekarang cuma gerak kalau ada tekanan sosial. Netizen itu sekarang jadi lembaga hukum bayangan bos. Share dan likes itu bukan cuma angka, tapi jadi peluru buat maksa pejabat gerak. Karena mereka lebih takut kehilangan muka di depan publik daripada takut gagal ngejalanin tugas. Secara psikologis kenapa viral itu ampuh banget buat ngerubah keputusan hukum? Pejabat itu gerak bukan karena mereka mendadak jadi pahlawan atau peduli sama korban, tapi mereka kena yang namanya reputational anxiety atau kecemasan reputasi. Mereka gerak buat ngeredam kebisingan publik biar jabatan mereka aman. Keadilan yang kita dapat setelah viral itu sebenarnya cuma strategi humas biar instansi mereka nggak kelihatan bobrok banget di mata rakyat. Lihat aja kasus di Sleman atau Deli Serdang yang kemarin rame. Pas masih di bawah radar netizen, korban dengan gampangnya jadi tersangka. Tapi pas netizen udah teriak dan videonya tembus jutaan views, baru deh muncul pernyataan baru. Baru ada evaluasi. Bahayanya kalau ini terus berlanjut, keadilan bakal jadi kontes popularitas. Yang diem, yang nggak punya HP bagus, atau yang nggak ngerti sosmed, bakal makin tenggelam dalam ketidakadilan. Karena mereka nggak punya panggung buat teriak. Sekarang kita bedah dari sisi ekonomi politik atensi. Di era digital, perhatian lu itu adalah mata uang. Ketika hukum cuma jalan pas viral, artinya keadilan udah berubah jadi transaksi. Lu bayar pakai likes, lu bayar pakai shares, baru lu dapat layanan hukum. Ini ngeri bos. Karena artinya keadilan nggak lagi gratis. Ya. Lu harus jadi kreatif, lu harus pinter bikin konten, lu harus pinter narik simpati orang, cuma buat dapetin hak dasar lu sebagai warga negara. Fenomena ini akhirnya nyiptain kasta keadilan baru. Kasta pertama adalah mereka yang melek medsos dan punya jaringan. Kasta kedua adalah mereka yang videonya nggak sengaja FYP. Dan kasta terakhir adalah rakyat jelata yang nggak ngerti teknologi. Di kasta terakhir inilah keadilan seringkali mati sunyi. Mereka nggak punya algoritma yang ngebela mereka. Mereka cuma punya doa yang seringkali dimentahkan sama birokrasi yang kaku dan mata duitan. Keadilan itu hak dasar, bukan hadiah, karena video lu viral. Kalau hukum baru jalan pas netizen marah, berarti mesin negara kita emang lagi rusak parah. Tetap kritis, tetap gunakan akal sehat, karena nalar kita adalah pertahanan terakhir biar keadilan nggak cuma jadi barang dagangan di pasar medsos. Gua nalar santai, cabut dulu.